Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5226. Harvey York berkata dengan ringan. Oke. Karena kamu sangat suka berlutut, maka berlututlah. Ketika suara itu jatuh, Harvey York menggerakkan senjata api di tangannya dan menarik pelatuknya. Ledakan. Jeanne Bowles berlutut di tanah dengan letusan ketika lututnya sakit. Kemudian dia membuang senjata api di tangannya dan berkata dengan ringan, Rahel, bawa wanita ini dan ikuti aku ke puncak kemudi. Pukul 12 siang, Harvey York membawa Rahel Hardy dan Jeanne Bowles ke atas kemudi utama desa Tianmen. Tempat ini adalah tempat desa Tianmen selalu mengadakan acara kara besar. Semua jenis duel dan pertempuran di desa Tianmen akan berlangsung di tempat ini. Oleh karena itu, ada banyak jejak pertempuran di tempat ini. Dan ada juga banyak noda darah hitam di tanah yang terlihat penuh kedinginan. Di puncak gunung, angin dingin bersiul, dan di mana-mana sangat dingin. Harvey York memimpin orang-orang ke paviliun yang ditinggalkan, memandangi lautan awan di depannya atau kota Jinling di kejauhan dengan tangan di belakangnya. Ekspresinya tenang. Harvey York, kau masih tidak berani membunuhku. Ini menunjukkan bahwa kamu tidak memiliki dasar di hatimu. Kamu takut setelah kamu membunuhku. Kamu tidak akan mampu menanggung konsekuensi bencana. Jeanne Bowles, yang kakinya dihilangkan, mengangkat kepalanya dengan muram pada saat ini. Karena kamu tahu betul, kamu sama sekali tidak bisa menjadi lawan Bastian Patel. Siapa Bastian Patel? Itu dewa perang generasi tua. Dia mengandalkan pintu luar untuk menjadi generasi God of War. Dan kekuatan tubuh fisiknya mengejutkan. Sampah sepertimu. Tidak peduli seberapa hebatnya kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Hari ini, aku sengsara. Tetapi nasibmu pasti akan lebih sengsara daripada nasibku. Pada saat ini, mata Jeanne Bowles penuh dengan kebencian. Harvey York tidak hanya menghapus kakinya, membuatnya tidak mungkin untuk memakai stocking sutra di masa depan, tetapi juga menghapus kultivasinya sehingga dia hanya bisa menjadi orang biasa selama sisa hidupnya. Jadi Jeanne Bowles tidak sabar untuk mengupas tulang dan kulit Harvey York saat ini. Alasan mengapa aku tidak membunuhmu adalah karena kamu tidak memenuhi syarat untuk dibunuh olehku. Itulah yang harus kukatakan padamu. God of War ada di depanku. Itu kentut. Harvey York berbicara dengan ringan. Dan tidak melanjutkan membersihkan Jeanne Bowles. Di satu sisi, dia tidak ingin benar-benar membunuh Jeanne Bowles dan mengotori tangannya. Di sisi lain, ini untuk memberitahu tempat suci seni bela diri lainnya melalui Jeanne Bowles bahwa statusnya sebagai perwakilan dari Liga Bela Diri Negara H tidak dapat dibatalkan oleh mereka. Melihat Jeanne Bowles yang bengkok, Rahel Hardy langsung membawanya ke sudut, lalu memasukkan stockingnya ke dalam mulut Jeanne Bowles. Jeanne Bowles memutar matanya dengan marah, tetapi dia tidak punya pilihan selain berjuang. Harvey York menunggu kurang dari 10 menit ketika dia mendengar deru mesin mobil. Tak lama kemudian, Demeter Ruelas dan Adam Chow terlihat melompat keluar dari mobil. Di belakang mereka, mereka juga berhubungan langsung dengan keluarga Ruelas dan keluarga Chow. Ketika orang-orang ini melihat Harvey York, mereka semua tampak sarkastik. Jelas. Mereka datang untuk melihat bagaimana Harvey York meninggal hari ini. Tak lama kemudian, Diego Ruelas juga keluar dari kerumunan. Setelah melihat ke atas dan ke bawah pada Harvey York, dia tiba-tiba bertepuk tangan dan berkata, "Bukankah ini Tuan Muda York kita yang luar biasa?"
Mengapa kamu berdiri di sini sendirian hari ini? Di mana orang-orangmu? Bagaimana dengan keluarga Sidu yang akan membantu mereka melakukan keadilan? Mengapa kamu tidak melihat mereka di sisimu? Harvey York, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Memimpin kentut keadilan. Bab 5227. Harvey York mengabaikan Diego Ruelas. Ekspresinya tenang. Seolah-olah Diego Ruelas tidak memenuhi syarat untuk berada di matanya sama sekali. Melihat ekspresi tenang Harvey York, Diego Ruelas menyeringai dan berkata, "Ngomong-ngomong, nama keluarganya adalah York. Untuk berterima kasih atas hadiah besar yang kamu berikan padaku di pesta lajangku. Aku secara khusus mengirim seseorang ke toko peti mati Jinling dan memilih peti mati yang bagus untukmu. Itu terbuat dari kayu suram dari Laut Utara. Aku berjanji bahwa kamu akan berbaring di dalamnya setelah kamu mati. Dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi." Saat berbicara, Diego Ruelas melambaikan tangannya. Dan keluarga Ruelas membawa peti mati. Yang dijatuhkan ke tanah dengan keras. Peti mati ini terbuat dari kayu hitam. Dan terlihat seram. Membuat orang menggigil tak terkendali. Kayu suram Laut Utara, kayu pendosa legendaris, yang dikubur dalam peti mati yang terbuat dari kayu seperti itu, tidak akan masuk ke dalam reinkarnasi atau transendensi, dan hidup dan mati akan sangat menyakitkan. Saya juga memilih acu poin Feng Shui untuk Anda. Saya jamin setelah Anda dikuburkan, generasi mendatang akan menjadi budak bagi pria dan pelacur bagi wanita. Ngomong-ngomong, tunggu sampai kamu mati. Aku tidak akan melenyapkan kerabatmu. Aku akan membiarkan mereka hidup dalam kesakitan sepanjang waktu. Dan lebih baik mati daripada hidup. Harvey York, yang pada awalnya terlalu malas untuk memperhatikan Diego Ruelas, menatapnya saat ini dan berkata dengan ringan, "Hanya berdasarkan kata-katamu, tidak akan ada keluarga Ruelas di desa Tianmen di masa depan." Harvey York, apakah kamu masih berpura-pura mati? Apakah kamu masih berpikir kamu adalah perwakilan dari aliansi bela diri negara H? Siapa yang memberimu kualifikasi dan kepercayaan diri untuk mengancam Tuan Muda Ruelas? Saat itu, sekelompok orang lain muncul. Orang-orang ini mengenakan jubah seni bela diri yang disulam dengan benang emas. Dan pada pandangan pertama mereka adalah orang-orang dari Istana Emas Galicia, tempat suci seni bela diri. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan wajah yang 7 poin mirip dengan Jeanne Bowles. Tetapi dia beberapa tahun lebih tua. Dan seluruh orangnya memiliki selera seorang wanita muda yang matang. Dia memandang Harvey York ke atas dan ke bawah. Lalu meletakkan tangannya di dadanya. Dan berkata dengan dingin, "Harvey York, kamu memamerkan kekuatanmu di mana-mana di bawah tanda aliansi bela diri negara kita. Dan berpura-pura memaksa pada hari kerja. Kami tidak repot-repot memperhatikanmu. Namun, kamu benar-benar ingin campur tangan dalam pekerjaan rumah di desa Tianmen dengan mengandalkan statusmu sebagai perwakilan dari aliansi bela diri negara H. Ini hanya mengolesi Liga Bela Diri Negara H. Dan membuat tempat-tempat suci seni bela diri utama tidak bahagia. Kami telah memecatmu. Apakah kamu tidak mengenal dirimu sendiri? Aku memerintahkanmu untuk meminta maaf atas kata-kata liarmu." Harvey York mengeluarkan telinganya pada saat ini. Melirik Rahel Hardy dengan ringan. Dan berkata, "Di mana kucing dan anjing ini? Apakah Anda makan bawang putih di pagi hari? Apakah napas Anda begitu keras?" Mendengar kata-kata Harvey York, wanita di seberangnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Setelah Rahel Hardy mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, dia tersenyum dan berkata, "Ini adalah murid sejati dari Istana Emas Galicia, Alejandra Bowles, keturunan langsung dari Sekte Bowles di Barat Laut.
Ada desas-desus bahwa selama kamu menyerahkan posisi perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, dia adalah salah satu kandidat paling menjanjikan untuk mengambil alih posisimu. Oh, Harvey York mengangguk. Ternyata itu kodok yang ingin makan daging angsa. Tidak heran baunya sangat bau dan keras. Anda, Alejandra Bowles hampir menggigit giginya. Dia menekankan tangan kanannya pada pedang panjang di pinggangnya. Dan berkata dengan dingin, York, kamu telah menghinaku lagi dan lagi. Apakah kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Harvey York akhirnya mengangkat kepalanya dan melirik Alejandra Bowles. Dan berkata dengan ringan, saya tidak peduli dengan generasi master seperti Bastian Patel. Siapa kamu? Bab 5228. Alejandra Bowles berkata dengan dingin. Jika nama keluargamu adalah York, tutup mulutmu. Kamu akan segera tahu siapa aku. Juga, jaga kebersihan mulutmu dengan Tuan Muda Ruelas di masa depan. Dasaolu takut kamu akan mati tanpa seluruh tubuh. Jadi dia secara khusus menyiapkan peti mati untukmu. Dan juga menyiapkan gua Feng Shui untukmu. Kamu tidak tahu betapa bersyukurnya kamu. Dan kamu masih mengobrol di sini. Kenapa peradaban kita selama 5.000 tahun di negara H telah membudidayakan sampah sepertimu yang tidak tahu bagaimana berbicara tentang peradaban dan kesopanan? Harvey York berkata dengan ringan. Saya tidak butuh apa-apa. Jika Anda tertarik, Anda bisa berbaring. Dengan enggan aku mencari beberapa orang untuk membantumu mengubur Anda. Alejandra Bowles gemetar karena marah. Kemudian dia ingat hal lain. Ngomong-ngomong, kakakku pergi mencarimu pagi ini. Di mana dia? Kenapa kamu belum kembali? Harvey York tersenyum dan berkata, adikmu, Jeanne Bowles. Maaf, aku sudah meninggalkannya. Oh, hapus dia. Terserah kamu. Alejandra Bowles menjadi semakin menghina Harvey York. Berpikir bahwa orang ini hanya berpura-pura. Kakakku memiliki banyak tuan denganku. Hanya karena kamu tidak dapat menyentuhnya bahkan sehelai rambut pun. Dan kamu masih menyentuhnya. Kamu. Sebelum kata-kata itu selesai, Rahel Hardy berjalan ke satu sisi dan menendang Jeanne Bowles, yang kakinya lumpuh dan yang basis kultivasinya lumpuh, keluar. Sarkasme di lapangan berhenti tiba-tiba. Alejandra Bowles mengeluarkan jeritan yang menghancurkan bumi. Dan dengan cepat membawa adiknya kembali. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi muram di wajahnya. Bajingan. Kamu benar-benar berani menghapus adikku. Saya akan membunuh kamu. Harvey York berkata dengan tenang. Jeanne Bowles mengatakan hal yang sama sebelumnya. Anda, Alejandra Bowles berkedut karena marah. Dan pada saat ini dia akan menghunus pedang panjang di pinggangnya dan melawan Harvey York selama 300 ronde. Kakak Bowles senior. Mengapa repot-repot dengan orang yang sekarat? Diego Ruelas berkata dengan dingin. Akhir Harvey York ditakdirkan. Pada saat pertempuran dengan Master Sekte kita, dia hanya memiliki satu cara untuk mati. Meskipun aku tidak tahu konspirasi apa yang dia gunakan untuk menyakiti adikmu. Tapi untuk orang seperti dia, Master Sekte kita pasti tidak akan membiarkan dia pergi. Karena itu, Diego Ruelas maju selangkah dan menunjuk Harvey York dengan wajah lurus dan berkata, Harvey York, lihat situasimu saat ini. Semua orang ingin kamu mati. Yang disebut kebenaran lebih bermanfaat daripada yang kalah. Dan hanya ada sedikit bantuan. Kamu ditakdirkan untuk dipukuli menjadi seekor anjing oleh Tuan kita hari ini. Pada saat itu, jika kamu berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, tidak ada yang akan mengasihanimu. Mendengar kata-kata Diego Ruelas, sekelompok besar anggota keluarga Ruelas dan anggota keluarga Chow bersorak keras. Beberapa wanita cantik bahkan memandang Harvey York dengan jijik. Seorang pria sekarat.
Seorang pria yang entah bagaimana menantang dewa perang. Menjadi begitu sombong ketika Anda sekarat. Ini adalah kebodohan yang nyata. Alejandra Bowles juga menjadi tenang saat ini. Rasa dingin muncul di wajahnya. York, tunggu saja. Setelah kamu mati, aku akan menghancurkanmu menjadi abu dengan tanganku sendiri. Aku juga akan menggali semua 18 generasi nenek moyangmu dan mengubur mereka bersama-sama di hutan laut utara yang suram ini. Biarkan keluargamu tidak pernah bereinkarnasi. Harvey York bahkan tidak melihat ke arah Alejandra Bowles, tetapi berkata dengan ringan, Rahel, beritahu Galicia di sana dan sapa keluarga panjang. Beritahu mereka. Jika Sekte Bowles Barat Laut tidak memberi saya penjelasan, maka saya akan pergi dan meminta penjelasan sendiri. Bab 5229. Mendengar kata-kata Harvey York, Alejandra Bowles bahkan lebih tidak senang. Harvey York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah perwakilan dari Country H Martial League? Biarkan saya memberitahu Anda. Token perwakilan yang Anda miliki sudah lama tidak berguna. Setelah kamu mati, aku akan menjadi perwakilan baru dari Aliansi Bela Diri Negara H. Harvey York melirik Alejandra Bowles dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda terus berlatih selama 8 kehidupan, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk ini. Berapa kilogram dan tael yang kamu miliki? Tidakkah kamu memiliki maksud di hatimu? Saat berbicara, mata Harvey York jatuh ke tempat asalnya, di mana aura kuat muncul. Mendengar kata-kata Harvey York, Alejandra Bowles gemetar karena marah saat ini. Harvey York di depannya terlalu banyak. Dia tidak hanya menamparkan wajahnya sendiri, tetapi dia juga menghapuskan adik laki-lakinya Boyd Bowles dan adik perempuannya Jeanne Bowles. Yang paling penting adalah bahwa pihak lain tidak memandang rendah dirinya sendiri sama sekali. Dalam hal statusnya, dia bisa berada di Galicia atau Istana Emas. Siapa yang tidak sopan saat melihatnya? Tanpa diduga, mantan perwakilan yang diberhentikan dan diselidiki juga ingin menuntutnya. Sungguh tak tertahankan bagi paman dan tak tertahankan bagi bibi. Jika Anda tidak membersihkannya, bagaimana Anda bisa menunjukkan keagungan Anda? Memikirkan hal ini, Alejandra Bowles berkata dengan dingin. Yang mulia, tolong ambil tindakan. Saat dia berbicara, di belakangnya, seorang lelaki tua berjubah abu-abu melangkah maju. Kakak senior Bowles. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Merasakan kemarahan Alejandra Bowles, Diego Ruelas buru-buru berhenti. Dia takut jika orang-orang Alejandra Bowles bergerak, Harvey York bisa menemukan alasan untuk tidak bertarung hari ini. Master Sekte kami telah datang. Kakak juga ada di depannya. Tuan Sekte kami selalu menganggap saudara senior kami sebagai miliknya. Tetapi karena hubungan Harvey York, setengahnya telah dihapuskan. Dengan masalah kakak senior di depan, Master Sekte pasti akan membunuh Harvey York. Kami sekarang melakukan upaya boros untuk mencari alasan agar Harvey York tidak berduel. Bukankah itu murah untuknya? Yang kami inginkan adalah dia mati. Mati sepenuhnya. Mendengar kata-kata Diego Ruelas, Alejandra Bowles berpikir sejenak sebelum berkata dengan dingin, Oke, karena kamu telah berbicara seperti ini, aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, Alejandra Bowles berbalik dan tersenyum dan menyapa tempat Bastian Patel dan rombongannya muncul. Sekte Master Patel, ambil kebebasan untuk datang ke sini. Dan tolong maafkan saya. Aku membawa guruku kali ini. Salam dari Kepala Istana Emas Galicia. Dia mengundangmu, lelaki tua itu, untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil dan pergi ke Istana Emas sebagai tamu. Kakak senior Rohit Patel, saya mendengar bahwa Anda dijebak oleh penjahat dan tubuh Anda rusak.
Saya secara khusus membawa obat rahasia dari Istana Emas kami untuk memperbaiki tubuh Anda. Terimalah dengan senyuman. Saat berbicara, Alejandra Bowles melambaikan tangannya. Dan seseorang mengirim banyak pil nektar. Bastian Patel tersenyum dan membiarkan Rohit Patel menerimanya. Di sisi lain, Rohit Patel memandang Harvey York dari kejauhan. Lalu membuat gerakan mengusap lehernya ke Harvey York. Di belakang Bastian Patel dan rombongannya, Fernanda Luksic, Neider Kach dan negara pulau lainnya juga tampil impresif. Ketika mereka melihat Harvey York, mereka juga menghina. Fernanda Luksic yang istimewa sedang bersandar di sisi Rohit Patel dengan ekspresi ramah di wajahnya saat ini. Jelas, setelah dia dibebaskan, dia sudah memeluk paha Rohit Patel. Adapun Andrei Sidhu, Shirley Sidhu dan anggota keluarga Sidhu lainnya, mereka tidak melihatnya. Diperkirakan mereka tidak berani muncul sekarang, karena takut setelah Harvey York diretas sampai mati, mereka juga akan terlibat. Segera, semua orang berlari untuk menyanjung Bastian Patel. Hanya Rahel Hardy yang sendirian di sisi Harvey York. Dan sepertinya ada celah besar di antara kedua belah pihak. Bab 5230. Bastian Patel sengaja mengabaikan Harvey York, tetapi mengangguk dan menyapa yang lain. Seolah-olah dia ingin menimbulkan tekanan psikologis yang besar pada Harvey York dengan melakukan ini terlebih dahulu. Yang lain juga sangat kooperatif. Dan suasana di seluruh lapangan tampak mengisolasi Harvey York. Rahel Hardy sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat, dan perang psikologis juga merupakan salah satu sarana lawan. Tapi ini adalah ladang asal desa Tianmen. Bastian Patel memiliki keunggulan seperti itu, dan mereka hanya bisa menanggungnya secara pasif. Tapi Harvey York tidak peduli. Dia menunggu sebentar dengan tangan di belakang punggungnya. Dan kemudian berkata dengan ringan, Bastian Patel, bertele-tele, apakah kamu sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Mendengar ini, suasana di lapangan tiba-tiba membeku. Dan suasana yang hidup berubah menjadi keheningan yang mati. Semua orang berbalik dan menatap Harvey York dengan heran. Bajingan ini benar-benar tangguh dan tidak takut mati. Dalam keadaan seperti itu, masih memprovokasi Grandmaster Bastian Patel. Meskipun ini menghancurkan aura yang diciptakan oleh Bastian Patel dan yang lainnya, itu juga setara dengan mengirim dirinya sendiri ke guillotine. Ya, itu agak menarik. Bastian Patel berbalik dan menatap Harvey York. Pada titik ini, masih ada keberanian seperti itu. Apakah kamu nyata atau pura-pura? Itu berarti kamu memenuhi syarat untuk dihancurkan sampai mati olehku. Bertarung. Ses. Begitu suara itu jatuh, Bastian Patel tidak berbicara omong kosong, tetapi melompat lurus ke depan dan datang ke tempat di depan Harvey York dalam sekejap. Tangan kanannya, seperti cakar elang, jatuh tepat ke wajah Harvey York. Desa Tianmen. Seni cakar elang yang kuat. Set. Harvey York tampak acuh tak acuh. Seolah-olah dia sudah lama berharap Bastian Patel akan bergerak. Tetapi dengan kepala sedikit ke samping, dia menghindari pukulan fatal Bastian Patel. Melihat adegan ini, Bastian Patel tidak bisa membantu tetapi sedikit kental. Ketika dia menembak, meskipun dia sedikit ragu-ragu, dia merasa bahwa dia harus bisa mengalahkan Harvey York dengan satu gerakan. Tanpa diduga, nama keluarga York ini sangat tidak terduga. Hanya dapat dikatakan bahwa seseorang yang dapat menggunakan negara musuh dan satu orang untuk menyamakan delegasi Tianjiao Kerajaan Tianzhu memang cukup mampu. Sangat disayangkan bahwa anak-anak muda merasa benar dan sombong ketika mereka memiliki sedikit kemampuan. Mereka tidak tahu kapan harus bersikap rendah hati dan kapan harus menundukkan kepala. Kasihan. Dengan sedikit penyesalan dan desahan,
Bastian Patel berbalik, menyatukan kedua tangannya, dan bersiul ke arah tenggorokan, dada, wajah, dan titik besar Harvey York lainnya. Seni cakar elang yang kuat ini adalah salah satu keterampilan terkenal Bastian Patel. Bagaimanapun, dia dilatih di luar pintu dan memasuki level Dewa Perang. Kekuatan tubuh fisiknya luar biasa di antara semua Dewa Perang. Pada saat ini, dengan teknik cakar elang yang begitu ganas, setiap pukulan membawa suara angin dan guntur yang pecah. Apakah Alejandra Bowles dan yang lainnya pernah melihat God of War beraksi? Pada saat ini, mereka semua bersorak keras, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Lagi pula, betapa tidak terkendali dan ganasnya generasi pertama God of War. Namun, Harvey York tampak acuh tak acuh. Ia tidak sengaja memperlebar jarak dengan Bastian Patel, melainkan hanya sesekali menoleh, dan sesekali mengangkat bahu. Tampaknya aksinya sederhana, tetapi pada saat sudah terlambat, ia menghindari serangan Bastian Patel. Bastian Patel menembak 9 kali berturut-turut, tetapi jurus pamungkasnya yang terkenal, Tianjing Jiulian, tidak mampu menyentuh Harvey York sama sekali. Angin cakar yang ganas meninggalkan jejak di tanah, dan juga menyebabkan daun dan debu yang jatuh di belakang Harvey York terus terbang. Namun dalam prosesnya, serangan ini masih tidak bisa menyentuh Harvey York sama sekali. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.